di hari ini kita akan coba berdiskusi tentang pembuatan tugas besar. Asumsinya adalah Anda mengembangkan tugas besar di minggu ini. Nah, selain Anda mengembangkan tugas besar, ada satu pelaporan yang harus Anda gunakan, yaitu dalam bentuk jurnal. Ya, formatnya menggunakan jurnal. Nah, bagaimana dengan format jurnal? Itu akan saya bahas nanti. Tetapi di sini akan lebih saya bahas. Yang pertama adalah konten. Ya, nanti di dalam proses pembuatan tulisan tersebut, Anda tuliskan terkait dengan judulnya apa yang Anda kerjakan. Kemudian biasanya di dalam proses pembuatan jurnal itu menuliskan autornya berdasarkan dari kontributor pertama sampai dengan kontributor terakhir. Jadi misalnya si anak A, B, dan C ini tidak diurutkan dengan abjadnya. Misalnya A di posisi pertama, D di posisi kedua, dan M di posisi ketiga. Tetapi diurutkan berdasarkan besar kontribusinya. Misalnya kebetulan si Abdul Hussein ini lebih banyak bekerjanya di dalam proyek ini, maka dia harus diletakkan di yang pertama, gitu ya, sampai dengan yang kontribusinya paling kecil. Nah, selanjutnya biasanya ini adalah meminta abstrak. Pola abstrak itu berbeda-beda yang diminta. Oke, ada yang bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia saja, ada yang bahasa Inggris saja. Nanti kita lihat contoh-contoh format jurnal itu seperti apa ya. Nah, yang penting di dalam abstrak ini memuat inti dari masalah Anda. Pendahuluan itu muncul 1 atau 2 kalimat ya. Metodenya muncul 1 sampai 2 kalimat, metodenya seperti apa tergambarkan di abstrak, kemudian hasilnya tergambarkan di abstrak, dan kesimpulannya juga tergambarkan di abstrak. Jadi contohnya ini, oh ini masalahnya adalah tentang snack gitu ya. Nah, ini enggak optimal begitu ya. Untuk memaksimalkan keuntungan atau minimalisir biaya itu, nah ini dibutuhkan solusi yang optimal. Nah, karena itu digabungkan misalnya dengan GE kelihatannya dari judulnya. Nah, ini berarti satu bagian yang bercerita tentang masalah atau problem atau yang ada di dalam pendahuluan ya. Kemudian dia cerita terkait dengan metodenya. Oh, metodenya berarti cara mengatasinya menggunakan GE misalnya di sini ya, digunakan GE. Kemudian kita kembangkan metodenya menggunakan Python. Lalu ada hasilnya. Oh, hasilnya adalah ini. Kesimpulannya nanti apa? Apakah memang bagus atau tidak gitu ya. Nah, di dalam pendahuluan ini ya bercerita tentang latar belakang, artinya sesuatu yang menjadi masalah yang Anda angkat. Kenapa? Why? Itu harus muncul di sini gitu. Nah, kebanyakan biasanya ya kalau Anda misalnya mengembangkan sistem penjadwalan misalnya seperti itu ya, maka Anda terlalu banyak bercerita tentang sistem penjadwalan itu sulit untuk dibangun karena banyak sekali mata kuliahnya, banyak sekali. Itu boleh, mungkin hanya satu paragraf tapi tidak menjadi masalah utama gitu ya. Sehingga di sini nanti Anda ceritakan ya, inti masalahnya itu apa. Jadi biasanya kalau di pendahuluan itu dibahas masalah umumnya apa ya, misalnya kalau masalah penjadwalan, oh perguruan tinggi itu perlu penjadwalan, misalnya seperti itu. Maka penjadwalan itu perlu disetting. Maka masalah umum yang muncul adalah, nah ini ada algoritma, biasanya seperti itu. Ke algoritma, misalnya dicontohkan di sini, ini ada KnapSnap gitu ya. Oh, KnapSnap ini komputasinya gede karena kompleksitasnya seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah mengerucut pada masalah khusus. Jadi kamu harus membuat seperti itu. Masalah umumnya apa? Masalah khususnya apa? Sehingga solusimu seperti apa? Oh, berarti harus diberi tambahan pendekatan lain yang komputasinya itu dari sisi waktu lebih minimalis gitu. Misalnya ditambahkan dengan algoritma GA gitu karena dia menseleksi secara begini begitu. Sehingga diusulkan kombinasi dengan GA tadi. Nah, jadi masalah umumnya apa? Kemudian muncul masalah khusus, solusi Anda seperti apa yang mengarah pada judul. Dan Anda perhatikan di sini ya. Di sini itu menunjukkan ada referensi, maka untuk Anda wajib
ya, wajib memberikan referensi. Proses pemberian referensi harus dilihat di jurnalnya. Aturannya itu menggunakan poin seperti apa? Ya, misal di jurnal ini itu menggunakan format IEEE yang kemunculannya cukup diwakilkan dengan angka gitu. Ada lagi nanti yang formatnya itu menggunakan apa style ya. Apa style itu artinya orangnya ditulis itu nama akhirnya, koma tahunnya. Itu juga ada. Jadi Anda harus melihat, mendownload template. Nanti saya ajari di bagian belakang. Nah, setelah itu, setelah Anda cerita, oh why-nya itu dijawab di pendahuluan, Anda cerita tentang metode. Metode itu menggambarkan langkah kerja Anda di dalam proses pengerjaan. Dalam contoh yang saya tampilkan ini, ada satu kesalahan di mana metode dia itu hanya sependek ini, tetapi di dalam hasil dan pembahasan itu malah berisi tentang metode gitu ya. Jadi harusnya di metode itu ya ini ya, misalnya tadi menggunakan Knapsack ya. Knapsack itu dijelaskan, oh ini apa sih ya. Kalau ada rumus-rumus Anda tuliskan dengan nomor persamaan harusnya. Nah, kemudian nama X di sini artinya apa, X besar di sini artinya apa, P ini artinya apa, oh ini ternyata sudah ada. Nah ini harusnya masuknya ke metode, bukan ke hasil dan pembahasan. Itu ya, mohon diingat. Oke, saya lanjutkan. Setelah ini ya seharusnya bab ini itu seharusnya masuknya masih ke metode ya. Nah, ini juga masuknya harusnya ke metode karena kalau kita sudah bicara hasil ya mana hasilnya gitu ya. Logika sederhana ini yang sudah betul, ini adalah ada nomor persamaannya, ini yang betul. Nah, kemudian ini persamaannya apa? Ada informasi terkait dengan variabel-variabel yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini Anda harus coba tuliskan ya nanti. Nah, baru sebenarnya kalau di paper yang ini implementasinya itu seperti apa, itu baru bagian dari hasil dan pembahasan. Gitu ya. Masuk terhadap flowchart itu bagian dari metode. Gitu ya. Jadi yang saya tampilkan ini ada contoh yang salah yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Oh, ini harusnya masuknya ke metode. Gitu ya. Ini juga harusnya masuknya ke metode. Ya. Nah, ini juga masuknya ke metode. Nah, ini segini nih. Nah, baru ini adalah di hasil ya, di hasil. Nah, ini di bab pengujian ini, oh hasil tampilannya ini akan seperti ini. Jika tidak ada tampilan, ya berarti simulasi menggunakannya ditunjukkan saja bagaimana prosesnya, gitu ya. Kemudian pengujiannya itu bagaimana? Oh, hasilnya seperti apa? Itu Anda tuliskan, gitu ya. Jika Anda tidak memiliki pengujian khusus, misalnya menguji akurasi, presisi, recall, advance score, atau metode-metode pengujian atau komputasi waktu misalnya ya, yang Anda ukur berapa waktu loadnya. Nah, itu lebih baik Anda cukup menyimpulkan apa yang Anda kerjakan di sini, gitu ya. Oh, yang saya sudah kerjakan adalah misalnya mengembangkan metodenya tadi dengan tahapannya A, B, C, D, tadi urutannya seperti itu. Terus yang ini hanya penerapannya ya gitu. Jadi lebih karena ini belum ada pengujian berarti Anda lebih menjelaskan merisam lagi yang sudah Anda kerjakan di atas begitu. Ya. Nanti referensinya saya mengharapkan mahasiswa itu sudah terbiasa dengan sitasi, proses mensitasi gitu ya. Saya coba tunjukkan salah satu contoh alat untuk mensitasi. Ini ada salah satu yang kita sebut dengan di dalam reference nanti ya ada yang namanya Mendeley, ada yang namanya Zotero gitu ya. Nah, di sini ada fitur di tahap reference itu ada yang namanya fitur untuk refer rujukan gitu ya. Salah satunya adalah Mendeley gitu. Ya. Jadi nanti ya ini tinggal menulis aja nih ya. Oh misalnya apa nih tadi papernya? Misalnya papernya Kartika tadi Anda lihat namanya. Oh ini ada ini. Anda tinggal klik aja. Oke. Ya. Nanti tinggal Anda atur. Oke. Ini dalam format apa? Ada American Psychology, IEEE, Harvard atau yang lain. Nah, ini yang Anda sesuaikan dengan format jurnalnya
begitu ya. Nah, maka yang Anda bisa download misalnya adalah, nah sini aja. Salah satunya adalah Mendeley. Mendeley. Nah, ini ada bisa download di sini ya dengan nama Mendeley. Ya, atau misalnya Zotero. Nah, ini juga bisa Anda install gitu ya. Login dulu nanti daftar gitu ya. Nah, silahkan Anda pilih gitu. Yang jelas nanti ketika menulis Anda sudah terbiasa karena ini akan sangat membantu Anda ketika nanti sudah semester akhir. Jadi saya mulai mengenalkan kepada Anda. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, Bu, format jurnalnya seperti apa? Maka di sini Anda bebas menetapkan ya. Jadi cara yang Anda bisa gunakan gitu ya. Nah, misalnya Anda cari saja jurnal Sinta 4 ya. Di Indonesia itu dikenal dengan pengkelasan jurnal dari Sinta 1 sampai Sinta 6 dan Sinta yang tidak terakreditasi. Kita gunakan yang default ada di Sinta 4. Misalnya Anda tambahin informatika bagi TI atau yang pendidikan bagi PTI. Nah, nanti di sini ada daftar jurnal ya, Sinta Kemendikbud. Anda bisa cari beberapa list-list yang bisa Anda gunakan sebagai rujukan. Jadi misalnya Anda menggunakan ini ya. Oh, ini Sintanya Sinta 2. Ini saya contohkan saja ya cara mengaksesnya seperti apa. Nah, Anda klik, kemudian Anda masuk saja ke editor URL-nya atau mungkin langsung ke website ya. Lebih enak. Nah, jadi mungkin tadi harusnya ke website, kemudian Anda cari saja papernya di sini. Setiap jurnal itu menempatkan atau meletakkannya itu akan beda-beda gitu. Di sini tidak disubmit langsung ya, minimal Anda sudah belajar membuat dulu. Nah, ini contohnya author guideline. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, ya. Jadi Anda cari yang author-author gitu adalah ya cara. Bisa jadi ada di sini ya di atas-atas begini atau bisa jadi di bagian kanan begini. Nanti Anda akan dirujuk kepada satu template. Nah, ini misalnya. Coba buka. Nah, ternyata ada yang polanya seperti ini, ada yang di 2 kolom. Maka ini yang Anda unduh. Nanti Anda baca bagaimana dia meminta dalam proses penulisan tabel, gambar, maupun misalnya cara mensitasi. Oh, ini kebetulan sama dengan yang sebelumnya. Kita coba lagi random mencari yang lain gitu ya. Misalnya ini jurnal teknik kreatif. Ini coba kita buka isinya saja ya. Jadi isinya aja deh. Ke website, kemudian Anda cari template artikel, kemudian Anda buka. Jadi setiap kelompok nanti akan sangat bebas menetapkan pola luarannya itu seperti apa formattingnya, karena saya betul-betul membebaskan, karena saya lebih ingin experience-nya Anda lebih melihat di satu buah jurnal itu memintanya dalam format tulisan yang seperti apa, karena nanti ini akan sangat pengaruh ketika Anda sudah di akhir-akhir ya. Nah, ini kebetulan juga sama ya. Coba dicek. Nah, ini ada lebih detail lagi cara menuliskannya. Ya, tapi kalau yang seperti ini gitu ya, dengan Anda download Zotero atau Mendeley itu Anda tinggal menarik aja, memberikan satu buah ini misalnya ya. Tinggal nge-add saja, nanti dia akan otomatis muncul. Ya, misalnya ini Hussein ya. Jadi nanti Anda ketika memberikan citation-nya, Hussein, tadi namanya ya, ini. Dia akan otomatis aja begitu ya. Menuliskan sesuai dengan pola yang diminta oleh jurnalnya tadi. Jadi Anda nggak usah mikirin formattingnya. Jadi tinggal Anda klik insert bibliografinya, dia akan muncul aja sesuai dengan kita mengganti-gantinya dengan pattern apa begitu. Itu ya. Jadi yang penting adalah Anda harus melihat formatnya itu seperti apa. Gunakan salah satu format di jurnal tertentu.
ya, bebas Anda menggunakannya, tetapi ini yang harus Anda, kalau Anda kopas dari teman Anda nggak akan tahu ini bagaimana cara dia meminta menuliskan tabel dan sebagainya. Itu apakah persamaan ditulis dengan poin gitu ya, persamaan kemudian kurung 1 atau titik 1, itu ada beda-beda setiap jurnal. Gitu. Ya, jadi itu tadi sebagai bentuk penugasan silahkan Anda bagi tim. Siapa yang mengerjakan bagian coding dan siapa yang akan berkontribusi atau belajar membuat tulisan artikel ilmiahnya. Kalau Anda kerjakan di pertemuan 15 dengan tidak membagi tugas, saya rasa tidak akan selesai. Gitu ya. Jadi tugas Anda adalah membuat tadi semacam tulisan yang ini nanti kita gunakan sebagai laporan akhir Anda. Di pertemuan 15 itu Anda akan mempresentasikan, Anda print saja ini ya, paper yang sudah Anda buat begitu. Anda boleh nanti mengcopy gitu ya dari tulisan orang. Ketika Anda mengcopy dan nanti saya cek di Turnitin ternyata plagiasinya 100%, maka nilai maksimal Anda 100 nilai sebagai nilai utama dikurangi dengan jumlah plagiasi. Gitu ya, saya pikir ya, tugasnya adalah minggu depan Anda presentasi menampilkan hasilnya dengan mengumpulkan paper yang sudah Anda buat gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan dalam dua bentuk, soft copy dengan hard copy gitu. Yang soft copy langsung saya lakukan proses, yang hard copy saya lakukan proses penilaian bersamaan dengan ketika Anda presentasi, dengan waktu durasi maksimal Anda berpresentasi itu setiap kelompok adalah 5 menit ya. Kemudian nanti ada sekitar 3 menit untuk saya tanya jawab perorangan. Saya pikir cukup seperti itu ya. Silahkan ini Anda kerjakan dulu. Saya pikir kalau saya memandu Anda di kelas itu Anda kerjanya tidak akan optimal, sehingga untuk pertemuan minggu ini silahkan Anda kerjakan dengan asinkron. Oke, selamat mengerjakan.